Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali masih di channel Erna Bios. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu walau kita sedang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Di video kali ini kita akan membahas sistem reproduksi. Setiap makhluk hidup akan melakukan reproduksi sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan dengan tujuan mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia ini. Simak video pembelajaran ini ya. Sambil beribadah, kita belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. 1. Organ reproduksi pria. A. Struktur dan fungsinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah organ reproduksi luar. A. Penis. Merupakan alat untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Dalam penis terdapat 3 rongga yang terdiri atas 2 jaringan spons, corpus cavernosa, dan jaringan spons, corpus spongios, yang membungkus uretra. B. Scrotum. Merupakan kantong yang membungkus testis. Scrotum dapat mengkerut dan mengendur untuk menyesuaikan suhu lingkungan. Dua. Organ reproduksi dalam. A. Testis. Memiliki fungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosteron. Dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang menjadi tempat pembentukan sperma. B. Saluran kelamin. Memiliki fungsi menyalurkan sperma dari testis keluar dari testis. Saluran kelamin pria terdiri atas epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens, saluran penghubung epididymis menuju vesicula seminaris. Saluran ejakulasi, saluran penghubung vesicula seminaris dengan uretra. Uretra, saluran reproduksi terakhir. C. Kelenjar kelamin. Saat sperma melalui saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Cairan tersebut diantaranya adalah vesicula seminalis, penghasil energi sperma. Kelenjar prostat memberikan suasana basah pada cairan sperma. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan yang bersifat basah. B. Proses-proses dalam organ reproduksi. Proses yang terjadi dalam organ reproduksi manusia adalah spermatogenesis. Spermatogenesis melibatkan A. Spermatogonium atau sel induk spermatozoa penghasil sperma. B. Sel Sertoli penghasil nutrisi spermatozoa. C. Sel Leydig penghasil hormon testosteron. Spermatogenesis dipengaruhi beberapa hormon. Pertama adalah hormon LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Kedua, hormon VSH merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP. Spermatogenesis beberapa tahap. Pertama, tahap penggandaan. Sel primordial menghasilkan penggandaan berulang-ulang. Berikutnya tahap pertumbuhan. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer.
Yang selanjutnya adalah tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk dua spermatosit sekunder atau dalam keadaan haploid. 2. Organ reproduksi wanita. A. Struktur dan fungsinya. 1. Organ reproduksi luar. A. Vulva, celah paling luar alat kelamin wanita. B. Labium, bagian yang membatasi vulva. Labium ada dua, yaitu labium mayor bagian luar dan labium minor bagian dalam. Antara dua labium terdapat klitoris yang mengandung banyak pembuluh darah dan urat saraf. 2. Organ reproduksi dalam. A. Vagina, saluran akhir organ reproduksi wanita yang bermuara di vulva dan mengandung banyak lendir. Lendir berguna saat koitus dan memudahkan kelahiran bayi. B. Uterus, rongga besar pertemuan oviduk kanan dan kiri. Fungsi uterus adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. C. Eviduk, tuba falopi, sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong. Fungsi oviduk sebagai tempat terjadinya fertilisasi. D. Adalah ovarium, penghasil ovum. B. Proses-proses dalam organ reproduksi. 1. Oogenesis, pembentukan sel telur atau ovum. A. Tahap penggandaan. Sel primordial membelah secara mitosis membentuk oogenia yang bersifat diploid. Tahap ini terjadi ketika masih dalam kandungan atau janin. B. Tahap pertumbuhan. Oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer dalam keadaan diploid. Tahap ini terjadi ketika bayi sampai mengalami puber. C. Tahap pematangan. Terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Tahap ini terjadi setelah mengalami puber. Oosit sekunder mempunyai fungsi 1. Mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. 2. Menarik sperma. C. Mengumpulkan sperma di sekitar ovum. 2. Siklus menstruasi. Wanita dewasa akan mengalami menstruasi yang terjadi apabila sel telur tidak mengalami pembuahan atau fertilisasi yang mengakibatkan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Umumnya, siklus menstruasi terjadi selama 28 hari. A. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma. B. Fase praovulasi. Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan FSH. C. Fase ovulasi. Peningkatan kadar oksigen mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH sehingga hipofisis melepaskan LH. D. Fase pasca ovulasi. LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum yang tetap menghasilkan estrogen dan hormon-hormon. Selama siklus menstruasi memiliki fungsi sebagai berikut. A. Fungsi hormon FSH. Pertama, merangsang pembentukan folikel the graft dalam ovarium. Kedua, memacu pembentukan estrogen. B. Fungsi hormon LH merangsang ovulasi dan perkembangan korpus luteum. 2. Merangsang ovarium memproduksi progesteron. Fungsi hormon estrogen merangsang hipofisis membentuk LH dan menghambat
produksi FSH. Selanjutnya, fungsi hormon progesteron. Yang pertama, memacu pembentukan endometrium. Kedua, menghambat produksi FSH. Ketiga, menghambat produksi LH. 3. Fertilisasi. A. Fertilisasi adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma yang terjadi di dalam tubuh Fallopi. Sebelum fertilisasi, terlebih dahulu terjadi kopulasi atau persetubuhan. Tahap fertilisasi. B. Gestasi atau kehamilan. Selama proses kehamilan terbentuk membran kehamilan, yaitu sakus vitellinus atau kantong telur, merupakan pelebaran endodermis. Kantong telur merupakan tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah. Yang selanjutnya, membran chorium, membran terluar embrio. Dan selanjutnya, membran amnion, kantong berisi cairan tempat embrio berada dan berfungsi melindungi janin dari tekanan, benturan, dan perubahan suhu. Yang selanjutnya, alontois, yaitu membran pembentukan tali pusar. C. Persalinan. Proses persalinan terjadi ketika usia mencapai 38 minggu dan siap dilahirkan. Proses persalinan dipengaruhi hormon berikut, yaitu estrogen dihasilkan oleh plasenta, kemudian oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Yang berikutnya, prostaglandin dihasilkan oleh membran janin. Penyakit dan gangguan organ reproduksi. A. AIDS, penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang diakibatkan oleh virus HIV. Gejalanya: 1. Berat badan turun drastis. 2. Demam tinggi, diare, dan bentuk batuk berkepanjangan. Selanjutnya, kelainan kulit dan iritasi, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, infeksi jamur di mulut dan tenggorokan. Yang kedua, selanjutnya adalah sipilis atau raja singa, penyakit yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Gejalanya 2-4 minggu masih normal, kemudian 6-12 minggu timbul benjolan di sekitar alat kelamin disertai pusing dan nyeri tulang. 2-3 tahun mengalami masa laten, yaitu tidak mengalami gejala apapun. 5-10 tahun menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Keputihan. Keputihan ditandai dengan keluarnya cairan putih kental yang berbau tidak sedap dari vagina. Penyakit ini terjadi akibat infeksi jamur maupun bakteri. Keputihan akibat jamur Chlamydia trachomatis disebut chlamydiasis, sedangkan infeksi oleh jamur Candida albicans disebut candidiasis. Keputihan juga disebutkan oleh bakteri Gardnerella. D. Gonorrhea. Penyakit organ reproduksi ini diakibatkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Selama 2-10 hari setelah terinfeksi tidak ada gejala. Setelah itu penderita mengalami gejala nyeri, merah, bengkak, dan bernanah pada alat kelaminnya. E. Epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada saluran reproduksi pria atau epididymis. F. Orchitis. Orchitis adalah peradangan pada testis yang disebabkan oleh bakteri dan virus. G. Prostatitis. Prostatitis adalah kelainan pada prostat akibat inflamasi kelenjar prostat. H. Kanker genitalia.
terjadi pada organ reproduksi wanita yaitu vagina, cervix, dan ovarium. Herpes genitali disebabkan oleh virus herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk dalam tubuh. Trichomoniasis vaginalis diakibatkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Kutil kelamin diakibatkan oleh human papilloma virus atau HPV. Gejalanya terdapat kutil pada alat kelamin. Yang berikutnya uretritis. Uretritis adalah peradangan uretra oleh Chlamydia trachomatis dan Ureplasma ureaticum atau virus herpes. Gejalanya keluar cairan putih kental yang terasa panas dan sakit saat buang air kecil. 2. Perawatan organ reproduksi. Merawat organ reproduksi wanita. Pertama, membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Kedua, menjaga alat kelamin tetap kering. Ketiga, menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat. Keempat, tidak menahan buang air kecil. Kelima, jika menggunakan antiseptik cukup 2 minggu sekali. Selanjutnya, tidak memberikan bedah pada daerah kewanitaan karena dapat menimbulkan kanker. Merawat organ reproduksi pria. Pertama, mengurangi mandi air panas karena dapat mengganggu spermatogenesis. Berikutnya, tidak menggunakan celana ketat untuk melindungi testis. Selanjutnya, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat. Kerjakan soal di bawah ini. 1. Urutkan nama-nama alat reproduksi laki-laki mulai dari tubulus seminiferus. Yang kedua, bagaimanakah terjadinya menstruasi pada seorang wanita? Yang ketiga, sebutkan hormon-hormon yang mempengaruhi terhadap proses spermatogenesis, oogenesis, dan ovulasi. Demikianlah jawab soal pertanyaan ini, kerjakan di kolom komentar. Demikianlah anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.